guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau share sedikit experience aku ketika aku ikut SBMPTN tahun 2021 yang udah aku laksanain di beberapa bulan yang lalu. Nah, kenapa sih Kak share video ini gitu? Karena aku pengen cerita gimana struggling aku ketika aku ikut SBMPTN. Terus aku juga pengen share ke kalian supaya kalian tuh punya persiapan yang lebih matang gitu. Nah, tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Oke? Langsung aja ke videonya. Oke, tapi sebelum ke ceritanya, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Apa sih SBMPTN itu? Udah pada tahu belum? Udah ya? Oke. Jadi SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang diadakan oleh LTMPT. Oke, cerita aku ini bermula ketika aku kelas 11 semester 2. Di kelas 11 semester 2 ini, aku udah mulai cari informasi tentang perguruan tinggi negeri, terus gimana cara masuknya, ada jalur apa aja, jurusannya seperti apa, program studinya apa saja, terus prospek kerjanya tuh bagaimana, kayak gitu. Pada saat itu juga aku harus cari informasi, aku harus menentukan langkah aku tuh seperti apa, karena aku mempunyai prinsip, aku belum siap gap year, itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak mau masuk ke perguruan tinggi swasta. Kenapa? Karena aku tahu di perguruan tinggi swasta tuh pasti membutuhkan biaya yang cukup banyak daripada perguruan tinggi negeri. Jadi aku juga ingin berusaha semaksimal mungkin gimana lah caranya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dulu. Kan kasihan juga yang ngasih biaya orang tua aku gitu. Nah, setelah tahu beberapa informasi tentang perguruan tinggi negeri, terus jalur masuknya apa aja, di saat itu juga aku udah mulai angan-angan, aku nggak akan masuk ke Saintek. Dan pada saat itu juga, hati aku, mulai dari hati kecil, hati yang dalam, hati yang besar, aku udah yakin, mantep, kekeh untuk lintas jurusan di sosial humaniora. Dan saat itu juga aku memutuskan untuk masuk di Universitas Airlangga dengan jurusan ilmu komunikasi. Kenapa? Karena aku suka public speaking, ngomong di depan umum, dan segala macam lah. Pokoknya tentang ngomong aku, I love it. Sekarang aku waktunya belajar gimana aku bisa mencapai apa yang udah aku susun gitu. Dan akhirnya belajar mulai dari TPS dulu. Kenapa Kak kok nggak TPA-nya dulu? Karena pada saat itu aku mikirnya kayaknya TPA enak deh, nggak sesulit Saintek gitu. Karena nggak ada ijiran yang harus ngitung pohon apel, pohon cabai, dan segala macam itulah. I don't know. Nah, akhirnya setelah belajar TPS, akhirnya kena pandemi tuh, libur. Akhirnya belajarnya terlena karena stres, mungkin nggak ketemu teman-teman, I need holiday, terus juga pokoknya apapun itu bisa merubah gitu loh. Naik ke kelas 12 masih terlena juga karena masih aktif di organisasi, masih ikut kemah, masih ikut lomba, masih ikut diklat, masih ngurus ini, ngurus itu. Akhirnya jam belajar yang seharusnya bisa ngerjakan 20-50 soal itu menjadi satu hari tuh hanya bisa ngerjakan 2-3 soal aja. Kadang itu nggak bisa untuk TPS gitu. Akhirnya aku udah ngerasa oke, saatnya ini aku ikut bimbel gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut bimbingan belajar di salah satu bimbel di Kota Blitar. Ketika masuk ada pelajaran sosum kan, pastinya TPA, nggak hanya TPS saja. Ketika diberi pelajaran TPA, ekonomi, sejarah, geografi, dan itulah pokoknya kaget aku, serius. Kenapa? Nggak ngeh sama sekali apa itu gitu. Ekonomi, aku disuruh ngitung saldo, ngitung apa, I don't know gitu. Ternyata ini nggak semudah yang aku bayangkan gitu loh. Sejarah pun aku juga nggak tahu sejarah Indonesia itu seperti apa gitu. Terus ini gimana? Ini udah hamin berapa hari gitu untuk SBMPTN.
Terus guys, kan selain ikut bimbel pasti kita dulu ada yang ikut tryout online di Instagram, terus ikut tryout online di Instagram, terus juga dari bimbel kan juga ada tryout gitu ya. Pokoknya setiap aku ikut tryout, nilai aku tuh nggak pernah tembus dari 400 gitu loh. Terus saat itu juga aku mikir, aku mau ambil ilmu komunikasi di Universitas Airlangga. Kalau nilai aku 400 ya udahlah dibuang. Itu kan ya kita mikirnya dulu. Terus aku mikir, gimana caranya biar tetap kuliah saat lulus juga gitu loh. Akhirnya guys, setelah struggling dan segala macam, panik, frustasi, depresi, segala macam yang aku rasain pada saat itu, aku memutuskan untuk oke, aku nggak masuk Universitas Airlangga dan aku juga tidak akan mengambil ilmu komunikasi. Setelah dilema beberapa hari, beberapa bulan, tapi tidak diiringi dengan belajar yang gigih, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil di Universitas Negeri Malang gitu. Pada saat pemilihan SBMPTN, aku meyakinkan diri aku sendiri, oke, aku akan ambil pilihan pertama, pendidikan Bahasa Daerah dan Sastra Universitas Negeri Malang, dan pilihan kedua adalah pendidikan guru anak usia dini sama juga di Universitas Negeri Malang. Kenapa? Karena aku merasa tidak sanggup dan belum siap ketika diadu dengan teman-teman lain yang sama-sama mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Airlangga gitu. Apa kabar nilai 400 ya? Say goodbye gitu. Terus ya udah kan ya. Habis itu tanggal 12 April adalah UTBK pertama, gelombang pertama. Padahal pada saat mendaftar UTBK itu, aku tuh niatnya daftar akhir-akhir hari supaya dapat akhir gelombang yang akhir gitu loh, supaya aku dapat persiapan belajar yang lebih, terus apa ya istilahnya, punya persiapan yang more than before itulah pokoknya sebelum aku gitu loh. Persiapan aku tuh kalau dihitung-hitung, kalau mau TBK dulu tuh cuma sekitar 60%, TPA nya mungkin sekitar 30%, aku nggak tahu sama sekali. Dan ya gitu deh. Akhirnya setelah daftar, ternyata aku tuh dapat gelombang pertama, hari pertama sesi kedua, yaitu 12 April 2021 di tempatnya di Universitas Brawijaya. Terus kaget dong, loh padahal aku daftarnya tuh akhir loh. Akhirnya nggak punya persiapan lagi, udah panik, udah hamil sekian tuh udah nggak bisa konsentrasi belajar kan, pasti mikir oh nanti nginep di mana, terus nanti akomodasinya seperti apa gitu, bingung dan juga panik gitu. Akhirnya udah hamil itu malah mikir di sananya gitu loh, enjoy aja, kayak ya udahlah dibawa enjoy aja nanti gitu. Akhirnya pada tanggal 12 April itu aku melaksanakan tes SBMPTN atau UTBK. Aku ngerjain TPS itu lancar banget kecuali pengetahuan kuantitatif, karena udah mention dari atas karena aku nggak suka hitung-hitungan. Di TPS aku amat sangat lancar, di TPA aku juga amat sangat lancar. Saking lancarnya saking lancarnya aku ngerjain TPA, dari waktu yang diberikan 35 menit, 15 menit aku udah selesai mengerjakan berapa soalnya, 30 soal kalau nggak salah. Tuh bayangin gitu. Tapi alhamdulillahnya di ekonomi dulu ketika aku TBK, pada mapel ekonomi itu nggak ada yang kayak disuruh ngitung saldo, ngitung pinjaman, itu nggak ada. Akhirnya aku terbebas, ya cuman kayak banyak bacaannya gitu aja. Akhirnya setelah jelang beberapa bulan kan ada pengumuman SBMPTN, kalau nggak salah tanggal 14 Juni tahun 2021 jam 3 sore. Awalnya aku tuh nggak mau buka informasi itu dulu gitu, nggak mau ngeloginin apa istilahnya, kata sandi lah ya, untuk bisa ngebuka websitenya pengumuman itu. Nah jam 15 lebih berapa gitu, dari bimbel aku tuh WA, guru bimbel aku,
Dinda, selamat ya, kamu diterima di Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Bahasa Sastra dan Daerah. Kaget dong aku, hah keterima gitu, hah keterima gitu, hah keterima gitu, kayak nggak nyangka gitu loh. Aku kayak udah hopeless gitu, padahal dengan persiapan yang segitu dikitnya, sedikit itu, tapi ternyata Tuhan memberikan jalan gitu, Tuhan membukakan jalan bagi umat-umatnya yang masih mau berusaha di tengah kesulitan gitu loh guys. Paham gak sih kalian? Jadi UTBK tahun 2021 kemarin aku diterima di Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Bahasa Sastra dan Daerah. Nah itu dia guys ceritanya. Pesan aku buat kalian yang you have a big dream, kamu harus meraih itu. Apapun alasannya, apapun rintangannya, kalian nggak boleh nyerah, jangan pernah menyerah. Ketika kamu punya have a big dream, kamu harus meraih dengan keringat kamu, dengan jerih payah kamu. Jangan lupa berdoa, gimana caranya kamu bisa meraih itu semua. Terus jangan sampai kamu terlena dengan urusan-urusan yang bisa menggagalkan apa yang ingin kamu capai gitu. Itu guys ceritanya. Makasih ya udah lihat, makasih udah nonton. Sehat-sehat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye bye.